mood harunya, ada mood senengnya, ada mood kok bikin senyum-senyum sendiri. Karena kalau menurut gua musik itu juga berpengaruh. Betul banget. Jadi BB itu jadi bisa dibilang benar-benar ikut andil dalam trilogi cinta, terus juga yang terakhir ini seperti kisah ya Be. Nah pembuatan musik saat itu berapa lama Be? Cuma 2 hari. 2 hari ya? 2 hari terus sudah oke, baru rekam yang lain. Total seminggu lah. Seminggu ya. Jadi semuanya seminggu. Terus kita juga dibantu disupport oleh Fast Music, maksudnya sama band kita sendiri ya. Ada Ino, ada Clancy, 2 orang itu yang memang mensupport dan setidaknya tuh sama-sama mengeksplor di lagu ini ya saat itu ya. Dan maksudnya ketika proses pembuatan juga demo gak begitu lama ya Be, ketika bikin terus oke, deal jadi, terus akhirnya kita recording. Dan karena pas waktu itu datang tuh Bagan cuma setengah ya Be, bikin bridge dan juga tema di belakang. BB pun memikirkan gimana mood biar tidak nggak putus gitu loh, maksudnya tetap gimana caranya tetap sewarna gitu. Nada yang gue bikin dan nada yang Koko bikin gitu. Jadi proses panjang sebenarnya ceritanya sampai akhirnya kelar bikin itu. Terus kita akhirnya bingung untuk gimana rilisnya karena video klip mepet, semuanya mepet. Sampai akhirnya kita sempet waktu gue lagi liburan di Bali, belum. Ya pokoknya waktu di liburan di Bali nanti aku bakal ceritakan itu. Jadi yang pastinya seru banget ya Be. Proses recording kita di Bro Studio ya saat itu. Mas Bowo. Sama Mas Bowo. Jadi by the way Mas Bowo ini adalah masih satu band sama saya. Saya itu personilnya Koko, Bowo, Rido, Mas Inal, drummer, Mas Inal, basis. Jadi Mas Bowo memang biasa memvokal directorin aku. Jadi dari mulai album Jejak dulu sampai sekarang, dan bahkan kita sering sharing lagu. Baru gue sharing ke dia tuh punya lagu, sharing ke kita. Jadi kayak baguslah silaturahminya. Dan proses recording juga nggak ribet-ribet amat ya. Seru banget. Karena Mas Bowo udah tahu banget ciri khas aku seperti apa, tahu banget lagunya mau diapain, dan kayaknya Mas Bowo tahu kalau gue nggak ribet kayak kalau misalkan di direct vokal sama Mas Bowo, karena gue orangnya manut dan gue seneng seneng into gitu ketika lagi ngevokal director. Kayak contoh Mas Bowo lagi mendirect misalkan backingnya, terus tiba-tiba gue punya ide ini, jadi kita tuh kepikiran gitu loh gitu. By the way sekarang udah 17.000. Ini jangan cuma nonton ya guys, jangan cuma nonton karena ini menghibur sekali karena sedang pandemi seperti ini. Jadi yang pastinya jangan lupa untuk di share dulu nih live-nya, tapi di follow juga TikTok akunya ya biar membantu. Karena kan kemarin juga gue mau berterima kasih sekalian di TikTok live karena gue dinobatkan sebagai musician creative musician mana ya itunya ya, sini bawa nggak apa-apa. Ini kemarin gue baru dinobatkan menjadi musician creator of the year. Jadi ini adalah suatu kebanggaan buat Airfast Music. Karena di tahun ini kita banyak sekali penghargaan yang didapat. Seperti pepatah mengatakan adalah ketika kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan ataupun hasil yang baik juga. Terbukti ketika Airfast Music berdiri setahun yang lalu, kita bingung harus gimana, kita nggak tahu harus apa, tapi kita berjalan langsung sampai akhirnya trilogi booming, sampai akhirnya trilogi diterima oleh banyak orang, sampai akhirnya kita mendapatkan penghargaan yang lainnya, dari mulai banyak banget, ada Mama Award, terus ada Google Search, terus TikTok, terus banyak beberapa penghargaan yang akhirnya bisa kita petik di tahun ini gitu. Jadi untuk TikTok sekali lagi saya ingin berterima kasih karena mendapatkan kesempatan ini. Berat emang TikTok kan. Nah ngomongin itu semua, sekarang gue mau ngebahas, temenin aja ya sampai ngebahas video lirik ataupun visual dari sebuah lagu ini. Jadi saat itu kita azan dulu ya guys ya, kita walaupun tidak ini baru azan, kita menghargai ya. Sekarang kita akan lanjut lagi proses visual. Jadi saat itu adalah gue bingung banget apa ya kira-kira visual yang memang bisa mewakili lagu ini gitu. Karena proses untuk video klip mepet saat itu karena selain memang pandemi, terus juga ada beberapa concern yang kita pikirkan saat itu, akhirnya ngebuat proses untuk video klip agak
ditunda saat itu. Jadi waktu gue liburan di Bali akhirnya kita iseng-iseng sama Lalu sampai akhirnya tercetuslah ide brilian dari Lalu saat itu untuk buat sebuah konsep di mana kita ada di rooftop terus dan beradegan lip sync nyanyi, tapi di situ kita video lirik karena memang kita tahu kita punya konsep untuk video klip nanti. Jadi gue udah bikin konsepnya sama Lalu untuk video klip nanti, dan kemarin di video lirik cukup bagus banget, dan kita tuh konsen berharap gimana caranya ketika orang mendengarkan lagu ini ikut nyanyi juga tapi ngerasa terbawa oleh video lirik itu gitu, karena kan di situ tuh ada kontek-kontekan kayak gue ngeliat ke kamera seakan-akan gue ngobrol dengan para pendengar atau para penonton video lirik gue gitu. Dan akhirnya ya konsep memang sesederhana itu, tapi alhamdulillah direspon positif dengan luar biasa, dan prosesnya panjang banget karena itu harus one take oke. Jadi kalau yang nggak tahu one take oke itu aku lip sync dari awal sampai akhir itu tuh benar-benar harus rapi karena kamera ngikutin terus. Jadi gimana caranya nggak boleh gagal gitu. Kita take sampai 4 kali ya, 4 apa 3 ya? 5. Kita take 5 kali, itu yang diambil ketiga ya kalau nggak salah ya. Kita tapi yang fix yang kalian bisa tonton itu ketiga kalinya. Makanya kalian ngira kalau aku itu dicupang di sini merah layarnya, itu sebenarnya karena memang alergi ketika panas dan juga itu sore, dan itu gerah keringetan akhirnya kayak merah-merah gitu. Oke guys, next coba lu. Oke guys,